Kita suka frustasi, kok nggak kelar-kelar, kok nggak udah-udah, baru susah begini, belum selesai, datang lagi susah berikutnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bersama pada malam hari ini kita berkumpul untuk melakukan puja pati dana, puja persembahan kebajikan yang kita tujukan untuk sanak keluarga, leluhur yang telah meninggal, serta semua makhluk yang memiliki ikatan karma dengan kita dan membutuhkan jasa kebajikan dari kita. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan dan kita persembahkan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kehidupan kita tidak pasti. Setiap hari kondisinya selalu berubah. Ada kalanya kita mendapatkan kebahagiaan. Tidak jarang kita juga mendapatkan kesulitan. Saat kita bahagia, bila mana kita tidak bijaksana, ketika kita mendapat kebahagiaan, kita suka lupa diri. Suka terlalu euforia. Seolah-olah kebahagiaan itu bakal kita dapatkan terus. Ketika kita mengalami kondisi yang sebaliknya, ketika kita mengalami kondisi yang sulit dan amat sangat sulit, kita cenderung putus asa. Kita suka frustasi, kok nggak kelar-kelar, kok nggak udah-udah, baru susah begini, belum selesai, datang lagi susah berikutnya. Baru susah begini, baru aja tenang sedikit, kok datang lagi susahnya. Mau sampai kapan? Terkadang ketika kita dalam kondisi yang sulit itu, kita suka mengharapkan datangnya bantuan. Kita suka mengharapkan datangnya pertolongan. Kita suka meminta pertolongan kepada dewa penolong. Kita berharap adanya Kwijin, dewa penolong yang membantu kesulitan kita. Dan tidak jarang kesempatan itu kita gunakan untuk mencari tahu. Kesempatan itu kita gunakan untuk bertanya kepada sesepuh, mereka-mereka yang kita anggap senior, mereka-mereka yang kita anggap berpengalaman. Tidak jarang petunjuk yang diberikan. Kalau pengen dapat pertolongan dari dewa penolong, kita suka disuruh membakar kertas Kwijin Hu. Pernah dengar?
Pernah dengar? Kui Jin Hu. Hu, kertas. Ya, tahu kertasnya, gambarnya apa? Hah? Ada tulisan, ada lingkaran, ada juga gambar-gambar. Ada yang gambarnya Dewi Kwan Im, lagi ya macam-macam lah, ya kan? Tergantung kesulitan yang dialami, tergantung kesulitan yang diterima. Dan tidak jarang juga gambarnya itu banyak juga gambar yang berupa Wulu Caisen, 5 dewa kekayaan. Ya kan? Karena dalam budaya masyarakat Tionghoa, setiap penjuru itu ada dewa penolong, ada dewa kekayaan. Di utara namanya siapa, khusus buat spesifikasi bisa memberi pertolongan dan kekayaan apa. Di selatan namanya apa, khusus spesifikasi bisa memberikan pertolongan dan kekayaan apa. Di timur dewanya namanya apa, spesifikasi pertolongan dan kekayaannya apa. Di barat apa, kemudian di tengah. Ya, biar apa? Membakar Hu ini, Bapak Ibu sekalian, tentu harapannya adalah agar masalahnya cepat selesai. Bantuan pertolongannya bisa cepat datang. Agar hidup lebih beruntung, terhindar dari rintangan, rezeki banyak datang, kebahagiaan, bisnisnya laris, untung, wes. Harapannya banyak. Ya. Harapannya banyak. Pernah Bapak Ibu melakukan ini ketika dalam kondisi yang sulit secara budaya, secara pikiran tradisional? Belum pernah? Hah? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita telaah lagi, dewa penolong itu bisa kita kategorikan menjadi 2 macam. Ada dewa penolong itu yang berwujud manusia, bisa kita kenal dengan orang tersebut, bisa juga kita tidak kenal dengan orang tersebut. Ya, jadi bisa itu berwujud manusia. Di sisi yang lain juga bisa itu adalah sosok dewa. Yang tentunya dewa tersebut punya ikatan karma dengan kita. Ya, jadi jangan kita selalu berpikir dewa penolong itu harus bersosok yang tidak kelihatan. Jadi bisa sebenarnya sosoknya itu manusia. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tidak kita ketahui. Ya, untuk menguatkan narasi ini, saya akan menyampaikan beberapa cerita tentang hal ini. Bapak Ibu sekalian, di zaman dinasti Han di Tiongkok,
Dinasti Han itu ada dua. Ada dinasti Han Barat dan ada dinasti Han Timur. Dinasti Han Barat itu dari tahun 2006 sebelum Masehi sampai dengan tahun 24 Masehi. Lalu dilanjutkan dengan dinasti Han Timur di tahun 25 Masehi sampai dengan tahun 220 Masehi. Ya, jadi kalau kita hitung zamannya dinasti Han kalau digabung Barat dan Timur itu sepanjang 400 tahunan. Dinasti Han itu didirikan oleh Liu Pang. Siapa Liu Pang? Seorang petani miskin yang punya mimpi jadi pemimpin dan berhasil. Dan pada periode dinasti Han inilah agama Buddha masuk ke Tiongkok. Ya. Jadi agama Buddha itu masuk ke Tiongkok pada sekitar abad pertama sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 500 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Ya. 500 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, agama Buddha masuk ke Tiongkok yang kemudian beradaptasi dengan budaya yang berkembang di Tiongkok, dengan tradisi yang berkembang dan sudah ada di Tiongkok. Taoisme dan Konfusianisme. Jadi sebenarnya kalau kita tarik Bapak Ibu sekalian, secara tahun antara Sang Buddha, Kongcu dan Locu itu di abad ke-6 sebelum Masehi. Cuma yang dua di Tiongkok, yang satu di India. Ya. Nah, sepanjang hidupnya kan kalau kita membaca buku-buku, antara Locu sama Kongcu itu pernah 2 atau 3 kali ketemu. Ya, jadi ini sekilas biar Bapak Ibu juga tahu. Karena banyak anggapan yang berkembang di masyarakat menganggap bahwa agama Buddha itu bukan dari India, tapi dari Tiongkok. Sebenarnya kembali lagi agama Buddha masuk ke Tiongkok sekitar abad pertama sebelum Masehi. Bisa dipahami? Ya, jadi nanti bisa ngasih alasan-alasan kalau ditanya. Jadi kurang lebih agama Buddha masuk ke Tiongkok itu pada masa dinasti Han Barat. Bapak Ibu sekalian, pada masa dinasti Han ini, ya, di dinasti Han Timur, ada seorang anak namanya Tong Yong. Gampang kan ya? Tong Yong. Dia hidup di kota Kiancheng. Dia adalah anak yatim. Ibunya sudah meninggal. Tinggal ayahnya. Dan kondisi ayahnya juga sudah sakit-sakitan. Tong Yong berusaha sehari-hari merawat ayahnya. Di sisi yang lain, dia juga harus mencari bekal buat makan mereka berdua.
Dia kerja serabutan apapun, dia kerjakan. Yang penting ada upah untuk makan, ada upah untuk beli obat buat ayahnya yang sakit. Dia sangat berbakti kepada ayahnya. Dengan kondisi yang sudah sepuh, sudah tua, dia mau merawat ayahnya. Segala upaya dilakukan biar ayahnya kembali pulih sehat. Tapi kondisi berkata lain. Ayahnya meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, Tongyong nggak punya duit buat menguburkan jenazah ayahnya. Kenapa? Karena sehari-hari aja sulit, makan susah, kerjanya serabutan. Ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar. Di pasar dia menjual dirinya dalam makna yang positif, bukan dalam makna yang negatif. Ya, dia menawarkan dirinya. Siapa yang mampu memberinya uang untuk mengurus jenazah ayahnya dikuburkan, maka setelah upacara perkabungan selesai, Tongyong akan datang ke rumah orang itu untuk menjadikan dirinya sebagai budak. Apapun boleh diperintahkan oleh orang yang memberinya uang ini. Ya. Jadi dia rela. Dirinya ini bekerja apapun kepada orang yang mampu memberinya uang untuk menguburkan jasad ayahnya. Saat itu ada orang kaya yang lewat tempat tersebut. Melihat ada kerumunan, orang kaya ini mendekat. Orang kaya ini pun jatuh iba. Dia pun kemudian memberi Tongyong sekantung uang. Uruslah pemakaman dan upacara perkabungan ayahmu. Setelah itu datanglah ke rumahku. Ya, Tongyong pun kemudian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang kaya ini. Ya, orang kaya itu pun kemudian berlalu setelah Tongyong mengucapkan Ban Kamsya. Lalu dia pun mengurus pemakaman ayahnya. Kembali ke rumah yang letaknya di tepi kota. Dia urus. Kan zaman dulu itu upacara perkabungan tradisional Tionghoa itu lama Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Sampai 3 tahun. Ya kan? Makanya makan biaya gede kan? Butuh biaya gede. Ya kalau sekarang ya nggak bisa. Ya kan? Kadang-kadang baru 3 hari aja udah langsung digabung. Bante, minta baca parita. Peringatan kematian mama saya, papa saya. Berapa hari? 3 hari, 7 hari, habis katanya. Masa apa istilahnya patidana 3 hari 7 hari habis. Memangnya apa dianggap habis? Banyak kan yang kayak gitu ya. Ya, bukan jangan ngomong habis. Pokoknya 3 hari 7 hari Bante. Ya 3 hari digabung dengan 7 hari gitu. Jangan 3 hari 7 hari habis. Memutus hubungan dengan orang tua sesudah mereka meninggal, habis gitu ya. Ya, jadi tetap digabung aja gitu, patidananya 3 hari dan 7 hari. Nah Bapak Ibu sekalian,
Selesai Tong Yong mengurus perkabungan yang memakan waktu itu, dia pun kemudian bergegas mempersiapkan diri untuk datang ke rumah orang kaya yang sudah memberinya uang untuk mengurus pemakaman dan perkabungan ayahnya. Kan tadi sudah disebutkan, rumahnya tuh di pinggir, jalannya jauh. Nah, dalam perjalanannya menuju ke rumah orang kaya ini, dari rumahnya dia ditemui dengan seorang wanita. Wanita itu datang mencegat Tong Yong di tengah jalan. Aku tertarik denganmu Tuan. Aku melihat kamu begitu baik, penuh bakti kepada kedua orang tuamu. Aku ingin kamu menjadi suamiku. Ya, Tong Yong kemudian menjawab, saat ini aku akan menyelesaikan tugasku. Membayar hutang atas kebaikan orang kaya yang sudah memberiku uang mengurus pemakaman ayahku. Kalau memang kamu mau mengikutiku, mari. Nah, wanita ini mau diajak ke rumah orang kaya ini. Padahal ketemunya di jalan. Kalau sekarang kan banyak ketemunya di media sosial. Ya kan, foto profilnya cakep, ganteng, begitu ketemu wes tuwe. Ya, nah, mereka berangkat. Sampai di depan rumah orang kaya, ya Tong Yong mengatakan kepada pelayan rumah yang menjaga gerbang, aku adalah Tong Yong yang waktu itu aku menjual diriku demi mendapatkan uang untuk pemakaman ayahku. Sekarang aku sudah selesai, tolong sampaikan kepada Tuan yang baik itu, aku siap bekerja di rumah ini, apapun yang diperintahkan oleh Tuan yang baik. Ini istriku, calon istriku, dia juga bersedia membantu di rumah ini. Ketika orang kaya itu ketemu dengan Tong Yong, dia memberi tugas. Karena merasakan sudah membeli ya, sebagai budak gitu. Apa? Tong Yong dan calon istrinya ini disuruh memintal benang menjadi kain. Dikasih target 300 gulung pintalan kain. Dan harus selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Enggak semalam itu mah. Semalam mah kecepetan, kan nggak pakai pasukan jin. Emangnya Bandung Bondowoso. Ya, atau Sangkuriang. Ya. Nah, jadi kalau kita hitung dalam sebulan berapa yang harus dia bisa hasilkan? 100 kan ya. Tapi karena sudah merasa dirinya dibeli, Tong Yong pun mengerjakan pekerjaan itu dengan dibantu oleh calon istrinya, wanita yang ditemuinya di jalan. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ternyata wanita ini sangat mahir memintal benang menjadi kain. Dia mampu mengerjakan pekerjaan yang ditargetkan oleh orang kaya itu selama 3 bulan hanya dalam waktu 1 bulan selesai. Tong Yong laporan, Tuan sudah selesai. Wih, cepat sekali. Jadi bantu ini calon istri saya. Ya sudah, kalau memang sudah selesai, aku sudah tidak lagi mempunyai tugas untukmu. Silakan kamu kembali ke rumahmu dan mengerjakan kegiatan yang lain. Maka dia pun pamit. Tong Yong dan calon istrinya ini pamit. Dalam perjalanan pulang, mulai buka percakapan. Mereka berdua. Kamu sudah membantuku melakukan tugas untuk membayar
budi kepada orang kaya. Dari awal pertemuan kita, kan kamu sudah mengatakan bahwa kamu tertarik denganku. Gimana kalau sekarang kita kalimat Tongyong terputus di situ? Apa yang terjadi? Wush. Wanita itu menghilang. Ya kan harus wush. Saya nyimpen tenaga dulu biar kenceng, biar kaget. Wanita itu menghilang, lalu muncul suara yang adalah suara wanita itu. Anak muda, ketahuilah, aku adalah Dewi Pemintal yang turun dari surga, dari kahyangan. Dewa-dewa di surga mengetahui baktimu kepada kedua orang tuamu, dan mereka menugaskanku untuk membantu menolongmu. Sekarang tugasku sudah selesai, aku akan kembali lagi ke kahyangan. Jadi seperti tadi kan sudah disebut, Kwijin itu bisa orang, bisa juga sosok dewa. Ya kan? Tadi kan orang kaya itu Kwiren, orang yang menolong kan? Nah, jadi nggak selamanya kita harus berpikir itu sosok dewa. Jadi dalam cerita ini kan ada dua, ada Kwijin, ada Kwiren. Kwirennya orang kaya itu, Kwijinnya Dewi Pemintal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nelaah Jataka, ya kan, banyak kan kisah-kisah di mana Dewa Saka itu kagum terhadap kebajikan Bodhisatta, sampai-sampai turun ke dunia untuk membantu, untuk menguji. Ya, banyak itu dalam cerita-cerita Jataka, kasus-kasus seperti ini. Tapi saya akan cerita yang lain. Karena Jataka kan sudah banyak diceritain. Atau kalau memang Bapak Ibu mau tahu lebih dalam, pergi aja ke Borobudur, di sono ada Jataka Mala, untayan kelahiran, kehidupan lampau Bodhisatta. Banyak cerita-cerita di situ. Ya, jadi jangan cuma ke Borobudur pas ada ITC sama Asada. Hari-hari biasa juga ke Borobudur. Belajar kebajikan-kebajikan yang tersurat di dalam buku raksasa. Relief-relief yang tercantum di Borobudur. Saya mau cerita tentang Anathapindika. Anathapindika itu murid Sang Buddha, upasaka yang terkenal akan kedermawanannya. Nama kecil dari Anathapindika adalah Sudatta. Karena dia memiliki kemampuan finansial, sehari-hari kekayaan yang dimiliki itu digunakan untuk berbuat kebajikan, memberi makan kepada mereka yang lapar. Sehingga mereka-mereka yang melihat apa yang dilakukan oleh Sudatta ini memberi nama baru kepada dirinya, yaitu Anathapindika, yang artinya pemberi makan kepada mereka yang lapar. Sebagai pedagang, sebagai bisnismen, Anathapindika kerap kali melakukan perjalanan dagang dari Sawati ke Rajagaha. Kalau di Rajagaha, dia suka nginep di rumah saudaranya. Ketika dia datang ke rumah saudaranya ini, meskipun sudah dikasih tahu, tidak ada sambutan kedatangannya kali ini. Semuanya sibuk di dapur. Ya, semuanya sibuk di dapur. Anathapindika bingung. Saya kan sudah ngirim pesan, mau datang ke rumah ini, mau dagang di Rajagaha. Kok nggak disambut? Semuanya pada sibuk di dapur.
Apakah di rumah ini akan ada pesta? Bukan. Apakah mengundang raja? Bukan. Apa mengundang pejabat raja? Bukan. Lalu apa yang dilakukan di rumah ini? Sampai sesibuk ini tidak ada yang menyambut saya. Kami mengundang Sang Buddha dan para biku datang ke rumah ini untuk menerima dana makan. Ketika mendengar kata Buddha, langsung Anathapindika itu batinnya bergetar. Rasa cintanya kepada Sang Buddha muncul. Sampai dia seolah-olah tidak percaya. Benar ada Buddha? Benar. 3 kali dia bertanya. Kalau begitu saya pengen ketemu. Saudaranya mengatakan, hari sudah petang. Besoklah ketemu Sang Buddhanya. Karena sebentar lagi gerbang kota yang menuju tempat tinggal Sang Buddha di hutan Sitawana juga akan ditutup. Suasana gelap nanti, tidak ada penerangan. Akhirnya Anathapindika istirahat di rumah saudaranya ini. Tapi malam itu sepanjang malam dia nggak bisa tidur sampai bangun 3 kali. Ini wajar kan? Sampai hari ini kan kalau kita pengen apa-apa kan suka nggak bisa tidur. Ya kan? Kalaupun tidur ya nggak pules. Bentar-bentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Nah ketika bangunnya yang ketiga, hari sudah subuh. Anathapindika keluar dari kamar yang dia pakai. Dan ternyata begitu dia keluar, semua pintu di rumah saudaranya ini sudah dibuka oleh para dewa. Bahkan pintu gerbang kota raja yang mengarah ke tempat Sang Buddha pun sudah dibuka. Anathapindika berjalan ke sana. Nah begitu dia sudah berada di luar gerbang, ragunya muncul. Kenapa? Karena dia ingat untuk ke hutan Sitawana setelah keluar gerbang ini berjalan beberapa langkah ketemu kuburan. Saat dia ragu dan takut, muncul sosok Yaka yang pada kehidupan lalu adalah keluarganya. Memberi motivasi, memberi semangat. Jangan mundur perumah tangga, jangan mundur perumah tangga. Aku akan memandumu menuju Sang Buddha. Ya, dengan penerangan obor di tangan Yaka ini. Hingga akhirnya Anathapindika pun ketemu Sang Buddha, mendengar khotbah Dhamma dan mencapai Sotapanna. Dia pun kemudian mengundang Sang Buddha untuk ke Sawati. Siapa Yakanya kalau begitu? Kembali kepada konteks tadi. Dewa penolong kan. Di saat ragu, di saat takut, dewa penolongnya muncul. Apa yang menolong sebenarnya? Hah? Apa yang menolong sebenarnya? Hah? Iya, perbuatan baik yang pernah dilakukan Anathapindika. Kan tadi saya sengaja menarik ke belakang cerita Anathapindika. Nama asalnya siapa, sampai kenapa kemudian dikasih nama Anathapindika. Kan Bapak Ibu kalau ditanya, kalau seandainya Bapak Ibu lahir kembali di zaman Sang Buddha, dulu hidup di zaman Sang Buddha, pengen kayak Anathapindika kan? Iya kan? Tapi pengen kayaknya, pengen tajirnya doang. Berbuat baiknya malas. Iya kan? Kenapa? Karena Anathapindika itu di zaman Sang Buddha sehari ke wihara tuh 4 kali Bapak Ibu. Pagi datang bawa dana makan, siang datang bawa dana makan siang, sore datang bawa minuman yang bisa diminum oleh Sang Buddha dan para biku. Malam datang mengecek barangkali ada biku yang sakit, dia mau berdana obat. Ya, jadi kalau memang pengen kayak Anathapindika, tirulah. Sering ke wihara, jangan malas. Ya kan?
Kan kadang-kadang umat Buddha tuh males ke wihara. Kenapa? Karena terpola oleh pandangan salah penceramah masa lalu. Gak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Buat apa bikin wihara mahal-mahal kalau enggak dipakai mubazir? Ya kan? Konsepnya harus diubah. Jangan lagi diikutin itu salah. Iya, makanya umat Buddha kan habis. Kenapa? Ya itu nggak pernah ke wihara, jadi nggak ada pemahaman dhamma. Kan di dalam kitab komentar disebutkan ada 4 sebab umat Buddha itu beralih ke agama lain. Satu, yang pertama itu karena nggak paham agama Buddha. Kenapa nggak paham agama Buddha? Karena nggak pernah ke wihara, nggak pernah mendengarkan dhamma, ya gimana mau paham? Kadang-kadang yang datang ke wihara ngedengerin dhamma juga suka nggak yakin, ya kan? Kan dulu Bante Joti pernah ceramah di sini kan? Suka ada kalau Bante ceramah, ada yang suka nyeletuk, masa Bante? Bisa-bisaan Bante. Ya kan? Kadang-kadang ada umat yang kayak gitu. Ya akibatnya apa? Bukannya didengar, disimak, kemudian dibuktikan, diehipasikokan. Belum dengar, baru dengar langsung dibantah. Gimana mau ngerti? Ya, gimana mau punya kuijin kalau begitu? Wonge angel. Diajarin bener malah bantah. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, masih cerita tentang Anathapindika. Anathapindika itu rajin berdana. Kan dia membangun wihara Cetawana dengan dana yang sangat besar. 18 juta keping uang emas untuk beli tanah dari Pangeran Jeta. 18 juta keping uang emas untuk membangun kompleks wihara. 18 juta untuk peresmiannya. Ya seperti tadi di awal dikatakan, hidup itu turun naik. Ketika Anathapindika mengalami masa-masa sulit. Tapi sifat dermawannya enggak hilang. Dia tetap berdana. Diceritakan ketika dia mengalami masa-masa sulit, usahanya merosot, dia tetap berdana. Dia membawa tanah, pupuk dari rumahnya untuk didanakan ke pohon-pohon yang ditanam di wihara Cetawana. Satu kesempatan, sosok dewa yang tinggal di rumahnya, jadi sebenarnya dalam teks Wimanawatu itu ada yang namanya Watu Dewata, dewa penunggu tempat, yang secara tradisi kita sebagai orang Tionghoa menyebutnya sebagai pakung. Ya, dan ini ada dalam setiap budaya masyarakat. Di Sumatera mereka disebut datuk, di Bali mereka disebut penunggu karang. Dalam budaya masyarakat Jawa mereka disebut Baurekso, penunggu tempat, Watu Dewata. Dan ini bukan cuma berkembang baru-baru ini, tapi dari zaman dulu. Ya, ketika agama Buddha dan Hindu memudar seiring berkembangnya keyakinan baru, masyarakat tidak lagi banyak yang memuja dewa-dewa yang dibawa oleh agama Buddha dan Hindu. Tapi masyarakat mulai memunculkan dewa-dewa lokal yang dalam istilah disebut Grama Dewata atau Gama Dewata. Kenapa? Ada buktinya. Jadi kalau dewa-dewa itu adalah dewa-dewa agama Buddha dan agama Hindu, secara telaah kajian arkeologi ikonografi itu ada tandanya.
Tapi ada temuan-temuan rupang-rupang tidak ada ikonografinya. Sehingga apa? Ini disebut dewata lokal. Grama dewata atau gama dewata. Atau kalau kita rujuk kepada Wimana Watu, ini adalah Watu dewata. Dewa penunggu tempat. Ya sampai sekarang kan masih ada kan? Di beberapa desa di Jawa Tengah, di beberapa dusun di Jawa Tengah kan masih ada punden-punden. Yang sebenarnya itu tidak lepas juga dari pemujaan masa lalu. Yang ketika digali kadang-kadang tidak jarang isinya adalah candi. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, dewa penunggu tempat di rumah Anatapindika ini pandangannya salah. Dia membujuk Anatapindika untuk berhenti berdana kepada Sang Buddha. Tuh, gara-gara kamu sering berdana, sekarang kamu jadi miskin. Udah, jangan dana lagi kepada Sang Buddha dan para biku. Habis-habisin duit aja. Ya, karena dewa ini punya pandangan salah. Karena dalam konteksnya bisa jadi Watu Dewata ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari Catu Maharajika Dewa. Karena sebenarnya kalau kita rujuk lagi kepada kitab-kitab komentar juga disebutkan ada yang namanya Araka Dewata juga, dewa pelindung manusia. Kan yang menjadi penyebab kenapa perdebatan tentang berkah utama itu menjadi panjang. Umumnya perdebatan-perdebatan yang dilakukan saat itu di India kuno, di zaman Sang Buddha, 1-2 bulan, paling lama 3 bulan itu selesai. Tapi perdebatan tentang berkah ini sampai 12 tahun. Dari alam manusia sampai naik ke alam dewa. Jadi perdebatan yang dilakukan oleh manusia ini didengar oleh Watu Dewata, oleh Araka Dewata, naik lagi ke dewa-dewa tingkat berikutnya. Jadi sampai akhirnya ke alam surga yang lain. Yang kemudian ditanyakan kepada Dewa Saka, rajanya dewa. Ya, jadi Watu Dewata ini adalah Catu Maharajika Dewa. Ya, bisa sosoknya Yaka, Gandaba, naga, ataupun kumbanda. Di dalam Atanatya Sutta, Raja Yaka Wesawana menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa ada Yaka, Gandaba, naga, kumbanda yang punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, senang melatih sila, suka berbuat baik, tapi di sisi yang lain juga ada Yaka, naga, kumbanda, naga yang nakal, tidak punya keyakinan kepada Sang Buddha, tidak suka melatih sila. Bisa jadi dewa penunggu tempat di rumah Anatapindika ini bagian dari sosok dewa yang tidak baik. Ya, buktinya apa? Menghasut Anatapindika untuk berhenti berdana. Nah, Anatapindika yang mendapat pernyataan begini, dia mengusir dewa itu, tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Kata-kata seorang Sotapana membuat dewa ini pun akhirnya pergi. Ya, dia mengembara tuh jadi dewa yang homeless. Dewa yang gak punya rumah, gak punya tempat tinggal. Ya, karena memang di dalam Atanatya Sutta itu Raja Wesawana itu mengatakan kalau seandainya ada murid-murid Sang Buddha yang sudah menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, diusilin sama Yaka yang bandel, kan diberi 5 hukuman. Salah satunya adalah jadi dewa homeless itu, nggak punya tempat tinggal. Ya, jadi dia mengembara terus, nggak punya tempat kediaman. Akhirnya ya capek juga lah.
luntang-lantung sana sini. Hanya dia ngadep Dewa Saka, menceritakan apa yang sudah dia lakukan terhadap Anatapindika. Ya, Dewa Saka sebagai raja dewa bijaksana, karena Dewa Saka juga murid Sang Buddha. Seorang dewa, bukan seorang ya. Jadi ini kita harus memberi definisi. Sesosok dewa, kadang-kadang suka kepleset, ya. Makanya seperti peta itu jangan seorang peta, sesosok peta. Bukan seorang dewa, tapi sesosok dewa. Jadi biar enggak rancu kaidah bahasa Indonesianya. Ya, jadi sesosok dewa, sesosok peta. Ya, seorang manusia. Ya. Jadi biar enggak rancu bahasa Indonesianya. Kan udah dipesan kan? Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan cintailah produk-produk Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Dewa Saka memberikan petunjuk kepada dewa yang pandangannya salah ini. Kamu minta maaf kepada Anatapindika. Tapi sebelum kamu datang minta maaf, sebenarnya ada orang-orang yang utang kepada Anatapindika itu belum bayar. Kamu datangi mereka, bujuk-bujuk mereka dengan kemampuanmu agar mereka bayar utangnya itu kepada Anatapindika. Lalu ada juga harta karun yang memang milik leluhurnya Anatapindika yang sekarang disembunyikan di sekitar rumah Anatapindika, yang sempat juga hanyut terbawa banjir. Kamu kumpulkan dan berikan kepada Anatapindika. Lalu juga ada harta karun lain yang tidak bertuan, kumpulkan dan serahkan kepada Anatapindika. Nah, dewa itu pun kemudian melakukan apa yang menjadi petunjuk dari Dewa Saka dalam upaya dewa itu untuk minta maaf kepada Anatapindika. Dan dia berhasil mengumpulkan harta-harta itu. Setelah semua harta Anatapindika pulih, dia pun menampakkan diri di hadapan Anatapindika untuk menyampaikan minta maafnya. Dan apa yang sudah dia lakukan. Ternyata setelah dia mencari tempat, Dewa Saka ngasih tahu cuma tempatnya Anatapindika inilah yang cocok menjadi tempat tinggalnya. Anatapindika pun kemudian membawa dewa ini kepada Sang Buddha. Ya, lalu oleh Sang Buddha diberikan khotbah dhamma dewa ini hingga dewa itu pun kemudian mencapai Sotapanna. Ya, jadi ada kisah-kisah sebenarnya di mana murid-murid Sang Buddha itu banyak yang dijumpai oleh para dewa. Baik mereka datang untuk memberitahu dhamma, kadang-kadang mereka juga datang untuk mendengarkan khotbah dhamma dari murid-murid Sang Buddha. Ada juga mereka datang memang untuk menjadi dewa penolong. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau memang kita menginginkan hidup kita ini memiliki dewa penolong, ada caranya. Ada caranya. Ya, ada caranya. Nah, mumpung saya ingat sebenarnya begini. Cerita yang Tongyong tadi itu, Bapak Ibu pernah ke rumah duka Grand Haven Jakarta? Pernah ya? Jangan langsung naik. Di belakang pos security itu kan ada taman. Di belakang pos security itu ada taman. Ya, di situ ada beberapa rupang, beberapa patung. Sebenarnya patung kisah anak berbakti itu semua sudah ada di situ. Ya, saya juga baru ngeh pada saat saya ngikut itu kremasi Bantai yang meninggal kecelakaan di Ciledug itu. Kan waktu itu saya ngikut naik bis, begitu turun dari bis kan nggak bisa naik ke lantai atas parkir 8 kan?
Saya turun di bis itu. Ini patung apa nih? Begitu saya deketin, oh ini patung-patung kisah anak berbakti. Dalam budaya Tionghoa kan ada kan? Filial piety itu. Ya kan? Ada itu. Jadi itu sudah ada pahatannya. Jadi ini saya ceritain satu-satu nanti biar nanti ke sono, oh ini cerita Tongyong yang ini. Karena di situ juga ada narasinya, ada prasasti isinya narasi. Ini mumpung saya ingat. Ya, jadi nanti kalau ini jangan langsung naik itu, karena di situ sudah ada diorama yang menggambarkan tentang kisah-kisah anak berbakti ini. Nah sekarang gimana biar kita punya dewa penolong? Perbuatan apa yang harus kita buat? Ada pepatah yang mengatakan, kalau ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Jadi kalau kita mau pengen punya dewa penolong, poin pertama, kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Apa? Senang menolong, senang membantu, berdana. Ya seperti cerita tadi, Anathapindika. Kan contoh teladan dalam kebajikan berdana. Contoh teladan dalam kebajikan yang berkeyakinan kuat kepada Sang Buddha. Kan apapun diberikan, apapun didanakan. Kenapa? Karena dia ingin melihat orang lain bahagia. Sampai-sampai kan namanya berubah. Lebih populer Anathapindika kan daripada nama Sudatta. Iya. Ya. Kenapa? Ya dia ingin bahagia, maka dia membahagiakan orang lain. Ya, jadi ini yang pertama. Kalau ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Yang kedua, jika ingin ketemu dewa, bertemanlah dengan dewa. Kalau ingin ketemu dewa, bertemanlah dengan dewa. Dewa di sini dalam konteks orang-orang baik, kalyana mita. Ya, kenapa? Karena kan menjadi contoh teladan buat kita, menjadi contoh dalam hal-hal yang baik. Makanya kenapa? Ya kan kalau kita di wihara kan Bapak Ibu ketemu kalyana mita. Bisa itu sesama upasaka upasika, bisa juga dengan para biku, ya kan? Kan para biku kan bisa menjadi contoh teladan, memberikan masukan, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sebagai umat Buddha untuk berbuat baik. Ya kan? Apa yang saya ocehin dari tadi, kan isinya dorongan untuk berbuat baik kan? Sebagai kalyana mita di dalam dhamma, mendorong umat berbuat baik. Jadi kalau memang pengen ketemu dewa, gaullah, bertemanlah dengan dewa. Ya, kan kalau di wihara ya circle-nya lebih nyata, lebih nyambung begitu kan. Lingkungan pergaulannya kan lebih nyambung. Nah ini kan udah patidana, bulan depan udah katinanan. Nah itu. Kan circle untuk kebajikannya selalu tersedia ketika kita sering datang ke wihara. Besok ada puja bakti enggak? Nah itu siapa yang ceramah? Nah itu. Kan ada kesempatan untuk belajar dhamma. Ada kesempatan untuk memahami ajaran Sang Buddha. Nah kalau umat Buddha enggak pernah ke wihara, gimana mau punya dewa penolong? Enggak pernah bergaul sama dewa, enggak pernah bergaul sama orang baik. Ya kan? Ya, kan kadang-kadang Bante, sekarang mah saya gampang, nggak perlu ke wihara ngedengerin dhamma, buka aja media sosial merah. Sudah ada kok katanya ceramah-ceramah dhamma dari Bante siapapun. Kembali lagi, emang nanti YouTube bisa jadi kuijin? Ya kan, kita kan butuh interaksi sosial, ya kan? Banyak umat Buddha tuh kalau saya ngomong begini saya dibantah begitu. Semalam juga saya ceramah Patidana itu.
Umatnya bantah, Bante saya sibuk dagang. Saya kan bisa baca parita di rumah, Bante. Kan kalau di rumah nggak ada yang ceramain, bisa Bante, ada YouTube katanya. Ya udah nanti kalau situ nanti mau patidana lagi jangan nyari saya, pakai aja YouTube. Iya kan nggak bisa begitu kan, kita butuh interaksi sosial kan. Dan kalau di YouTube kan kita cuma satu arah. Ada kekurangannya kan. Kalau kita ngomong begini kan bisa interaksi, ya kan? Ya, kan dari kita ketemu begini sepanjang saya ngomong jangan dikira saya nggak memperhatikan ekspresi Bapak Ibu sekalian. Nyimak atau nggak nyimak kan ketahuan dari mimik wajahnya, ya kan? Ngerti nggak ngerti kan ketahuan dari gesturnya, ya kan? Jadi jangan dikira, kan kadang makanya seperti tadi kan sengaja dikagetin, kan katanya udah ada ngantuk. Ya, jadi kalau mau ketemu dewa, bergaulah dengan dewa. Jadi kita harus punya kalyanamita, teman-teman yang baik, yang mendorong, memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Ya, ini yang ketiga. Jadi tadi berdana, beramal, kemudian kalyanamita. Nah, yang ketiga adalah jika ingin hidup di surga, jadikanlah dirimu surga. Apa maksudnya? Punya kepuasan, santuti. Ya, kan dalam konteks umum sering tempat yang damai di mana? Surga. Ya kan? Sering kan? Umum kan sering mengatakan tempat yang damai di mana? Surga. Coba baca karya Metta Sutta. Gata pertama, inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas. Santusako, santuti. Jadi harus punya kepuasan. Ya. Jadi kalau kita nuntut terus, kita nggak akan ada kedamaian. Ya, kalau kita nuntut terus, kita nggak akan ada kedamaian. Justru kita harus punya kepuasan. Kalau kita nuntut terus, ya kita jauh dari rasa damai, jauh dari surga. Makanya kalau memang kita ingin hidup di surga, jadikanlah diri kita surga. Salah satunya dengan punya kepuasan. Ya, jadi kalau memang pengen punya dewa pelindung, praktikanlah dana, kalyanamita, dan santuti. Ya, nah pada saat malam ini kita melakukan patidana. Patidana bagian dari dana, ya kan? Dana ini kita tujukan memang untuk keluarga leluhur yang sudah meninggal. Dana ini memang kita tujukan, ya sebenarnya kalau kita sembahyang bulan 7 itu buat makhluk-makhluk yang terlantar. Ya tidak spesifik buat keluarga leluhur kita sendiri, tapi buat makhluk-makhluk yang terlantar. Merujuk kepada ritual sembahyang Ciyoko yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di bulan 7. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kebajikan. Jadi kita sudah menciptakan poin yang pertama, berdana. Ya, jadi mumpung kita hidup sebagai manusia, banyak perbuatan baik yang bisa kita buat. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Banyak perbuatan baik yang bisa kita terus kembangkan ketika kita hidup sebagai manusia. Kadang-kadang ada umat sudah sembahyang di rumah, nggak usahlah ikut patidana lagi di wihara. Ini kan bedanya ada lagi, ya kan? Sembahyang di rumah nggak ada yang cerita, nggak ada yang dongengin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang motivasi, ya kan? Kalau di wihara kan sebenarnya udah jelas, dana yang dikumpulkan itu buat perawatan perkembangan agama Buddha, ya kan?
Ada kebajikan yang lebih besar dari yang bisa kita buat. Kalau di rumah kan kita cuma kepuasan emosi. Kenapa? Sudah sembahyang, ya kan? Secara ritual tradisi. Tapi kalau di wihara kan ada pengertian-pengertian dhamma yang dibangun. Ada pengertian-pengertian dhamma yang dijelaskan. Baik itu secara tradisi asal mulanya gimana, secara dhamma gimana. Jadi lebih jelas kan. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pengen punya dewa penolong kan nggak lagi perlu bakar ya. Iya kan? Cukup dengan banyak berbuat kebaikan. Ya, makanya inilah sebenarnya manfaat kelahiran kita sebagai manusia. Sebagaimana di Dhammapada disebutkan, ya tapi pupara simha kayira malagune bahu ewang jatena macena kata bangku salang bahu. Seperti dari setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga, demikian pula hendaknya banyak kebajikan yang dapat dilakukan oleh manusia di dunia ini. Ya, semoga patidana yang kita lakukan ini tersalurkan untuk sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, untuk semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan ini. Idang wo nyatinang hotu, sukita untuk nyatayo, sabe sata bawantus kita tah. Sekian, terima kasih.